Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Siang ya? Iya. Selamat siang anak-anak semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Hadir semua? Hadir ya. Siapa si Rizky? Nggak ada kabarnya. Adit nggak ada kabarnya. Oke, baik, kalau semuanya hadir, silakan disiapkan dulu ketua kelasnya. Disiapkan, langsung duduk dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kalian semua dan juga semua sudah berdoa pada siang hari ini sebelum aktivitas belajar. Mudah-mudahan dengan doa kita dalam proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Sudah siap ya? Masih ingat materi tentang pertemuan yang kemarin? Tentang apa? Ruang interaksi antar ruang. Terus kita kemarin ada mid semester. Gimana nilainya? Senyum ya? Siapa namanya? Enggar. Bapak putar terus. Depan nilainya bagus atau enggak? Seperti yang sudah Bapak janjikan, hari ini dikumpulkan remedialnya. Ada di bawah? Oke, dikeluarin, dikumpulin. Yang remedial kemarin. Sudah ada semua? Ayo, jangan lupa. Ya, sebentar Bapak akan menampilkan PowerPoint untuk materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Remedialnya sudah ada? Oke, dipersiapkan nanti di akhir pelajaran remedial kemarin yang belum tuntas dikumpulkan. Oke, masih ingat materi terakhir tentang interaksi antar ruang kata Rani ya. Oke, tapi dalam soal semester bisa jawab nggak? Ada beberapa yang masih salah. Menentukan apa yang dimaksud interaksi antar ruang saja masih salah. Kenapa salah? Lupa atau nggak belajar tahunnya? Oke, ya. Pelajaran tentang dinamika kependudukan ya. Tentang dinamika kependudukan.
kependudukan. Bapak kemarin sudah bagikan di handphonenya, di linknya. Coba dikeluarin handphonenya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, silakan dikeluarkan. Peraturan kita dalam penggunaan handphone di dalam kelas masih ingat? Bagaimana peraturannya? Yuk dikeluarin, ditaruh di meja. Selama pembelajaran berbeda, main game. Boleh meja supaya melihat handphonenya supaya disalahkan. Interaksi kita coba saya lihat ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang apa? Dinamika kependudukan Indonesia. Nih ya. Tuh, ini ada yang tahu nih gambar apa? Ayo, hah? Ini gambar lokasi di mana nih? Ini kira-kira di mana? Lokasinya mana? Tuh, udah tahu di sini adalah penduduk pemukiman penduduk desa hutan hilir. Ini menggunakan Google Map. Coba, ada yang tahu rumah kamu di sebelah mana nih? Rani di sebelah mana? Ya, jadi kira-kira inilah materi yang akan Bapak sampaikan pada materi hari ini tentang dinamika kependudukan. Coba lihat semuanya. Apa tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai? Yang pertama, menjelaskan perbandingan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia. Ya, menjelaskan perbandingan jumlah penduduk Indonesia di dunia. Jadi kita akan membandingkan berapa jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia ada di urutan berapa. Oke, kemudian yang kedua, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia. Iya, menjelaskan komposisi penduduk. Kita nanti akan belajar apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk. Kemudian yang ketiga, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut garis kelamin dengan benar. Iya, kemudian yang keempat, memahami latar belakang penduduk Indonesia dengan benar. yang kelima, menganalisis tentang akar perubahan penduduk Indonesia dengan benar. keenam, menganalisis kualitas penduduk Indonesia dengan benar. terakhir, kira-kira nomor telah tertulis di atas tertulis hasil sosial dinamika di Indonesia. Iya benar. Jadi ini tujuan pembelajaran ada kurang lebih ada 7. Inilah materi yang akan kita bahas. Seperti kalau pertemuan sebelumnya, Bapak akan melakukan metodenya adalah diskusi dan presentasi. Jadi kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Sudah bisa dimulai bagi kelompoknya? Sudah tahu caranya kan? Oke, jadi 2 kelompok hitungannya 1 dan 2. Karena perempuannya 2, maka ini adalah 1 dan ini adalah 2. Kita bagi aja ya. Yuk. 1. 2. Oke, silakan duduk. Ulangi ya. Oke. 1, 2, 1. Oke, silakan duduk, jangan di bawah kursinya, di atasnya aja. Kalau kurang boleh silakan tapi ya. Ya, silakan duduk berkelompok. Silakan. Ayo, berarti di sini kelompok 1, di sana kelompok 2. Sudah duduk berkelompok?
Masa lupa dengan hitungannya? Ya, ya. Oke. Bersihnya di ini kan. Nah. Ya, laki-laki dengan perempuan sama ya. Sama derajatnya, jadi jangan malu-malu. Kenapa? Ya, kita semua di sini belajar, bukan tujuan jalan. Masih ingat tentang ini? Masih. Boleh kita coba lagi ya? Sebelum belajar, supaya kita tambah semangat. Bisa dicoba? Oke. Ya, ingat yang merah ini Bapak, yang biru itu kali. Oke, Bapak tes dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat, berdiri berarti. Berdiri. Berdiri, ya. Ya, berdiri. Ya, kita lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ada KPS di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. IPS? Yes. Iya, kita tes satu kali lagi. Belum ada tepuk tangannya kan? Siap ya? Yang ini harus lebih beri. Ya, oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ada KPS di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. IPS? Yes. Iya. Silakan duduk kembali. Semangat ya. Semangat. Walaupun suasananya sudah siang, sudah mulai lapar dan mengantuk. Jadi tetap semangat. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, materi hari ini adalah tentang dinamika pendudukan. Nih, ya, silakan gunakan handphone, buku paketnya, dan sumber-sumber belajar lain. Bapak akan bagikan LKPD, ya. Dari LKPD inilah akan menuntun kalian untuk mengeksplorasi kegiatan pada hari ini. Coba dilihat LKPD-nya. Ya. Di bagian pertama akan ada penayangan video yang akan Bapak tayangkan seperti biasa. Ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Nanti setelah Bapak tayangkan video, di sini ada bagian kalian harus menuliskan isi video. Siap ya? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Disimak dengan baik. Sudah bisa? Sudah siap? Semuanya bisa perhatikan ke depan. Bapak akan tayangkan video pembelajarannya. Jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita
133,54 juta jiwa. Atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program pendidikan dan sosial. Ya, sudah disimak semuanya. Sudah, videonya tidak terlalu lama, tapi singkat, padat, dan jelas, dan yang paling ini adalah penting isinya untuk kita semua untuk sebagai pengantar kita pada materi tentang dinamika kependudukan. Yuk, tunjuk tangan yang berani menyampaikan apa isinya. Ya, yuk, tunjuk tangan. Apa tadi tentang apa? Tentang penduduk saja. Ya, lebih spesifik. Ya, apa yang kamu tadi? Ya. Satu aja, sama saja. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 tentang jumlah penduduk berapa? 70,2 juta. Hebat, pintar. Ayo, apa yang ditangkap selain jumlah penduduk? Apa yang kamu ambil dari video? Penduduk di Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi pria. Yang didominasi oleh pria. Nah, ini catatan penting buat kita ini adalah data terbaru tahun 2020. Berapa jumlah penduduk kita? 270. Tambahkan sama lagi tadi adalah lebih banyak prianya daripada wanita nih. Siap-siap berarti akan banyak yang jomblo laki-laki, ya kan? Perbandingan laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan. Benar ya? Oke. Seperti biasanya di LK kalian ini ada bagian mana kalian harus menuliskan secara lengkap dan utuh. Ya. Semakin banyak kalian silakan bertukar pikiran. Ya. Tentang apa yang sudah kalian saksikan dalam video tadi. Bisa ya? Bisa. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup. 5 menit ya. Silakan 5 menit digunakan, nanti kita akan memasuki pada bagian LKPD yang lain untuk mengeksplorasi materi tentang dinamika kependudukan. Silakan. Ya, memakai waktunya 5 menit saja. Masing-masing individu kelompok itu sebenarnya sudah Bapak ajarin harus memberikan kontribusi. Jadi kalau ada 4 anggota kelompoknya berarti masing-masing harus punya satu pendapat. Jadi di dalam LKPD-nya ada minimal 4 pendapat. Di sini berarti minimal ada 3 pendapat. Ya. Aturannya apa Pak?
Kan tidak sulit kan? Hanya menuangkan apa yang sudah kalian tonton. Sudah, Pak. Sudah, kelompok B loh, sudah, kelompok A sudah? Sudah kelompok A? Oke. Karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang semuanya benar deh, tidak ada yang salah maksud Bapak. Ya, karena semuanya ada di dalam video tadi ya. Ya, menurut pendapat kalian, semakin banyak, semakin lengkap, semakin bagus. Bapak akan menilai. Jadi dalam pembelajaran ini, Bapak akan menilai 3 aspek seperti biasanya. Yang pertama tentang sikap, yang kedua nanti tentang hasil kinerja diskusi. Nanti akan ada presentasi, dan terakhir adalah penilaian pengetahuan. Ya, melalui tes tertulis. Sudah ya? Sudah, oke. Kalau sudah, coba Bapak beri kesempatan untuk kelompok siapa dulu yang membacakan secara utuh. Ya, sudah siap? Ya, bacakan. Yuk, biar kita semuanya langsung saja, tidak apa-apa. Oke, dia menjelaskan tentang jumlah penduduk, kemudian perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Aduh, saya kurang pria ya, bukan? Mana bapaknya? Dia lapar tapi tetap semangat ya. Kelompok 2 atau kelompok B. Penduduk di Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi pria. Jumlah penduduk pria adalah 136,66 juta jiwa dan jumlah penduduk wanita adalah 133,54 juta jiwa. Maluku dan Papua adalah pulau yang dimiliki paling sedikit yaitu 3,1%. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, penduduknya sudah ada lengkap. Akan berbeda, lebih lengkap dari kelompok A ya, ini kan? Kelompok B. Jadi udah ada perbandingan di video tadi ada dibahas ya. Mana provinsi atau pulau yang paling padat? Di mana tadi? Pulau Jawa. Sedangkan provinsi yang terapa? Sedikit adalah di Papua dan Maluku. Maluku dan Papua. Bagus sekali ya. Coba kalian perhatikan depan. Bapak akan memberikan materi sedikit sebagai pengantar. Jadi dinamika kependudukan ini, materi kita hari ini ada berbagai bagian ya. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Lihat jumlah penduduk, kemudian komposisi penduduk, persebaran penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, kemudian keragaman etnis dan budaya. Pada pertemuan hari ini keragaman etnis dan budaya kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Silakan kalian lihat KKPD-nya di bagian yang selanjutnya. Ya, mengenai apa? Di situ ada. Iya. Dalam KKPD lihat perintahnya. Carilah data dan informasi dari berbagai sumber belajar seperti buku paket atau wawancara dengan guru lain atau internet untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Pada kesempatan ini wawancaranya akan kita lakukan besok ya. Besok pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kalian silakan mengakses internet dan buku pelajarannya ya untuk menjawab. Ada berapa tuh? Ada 8 soal yang akan menuntun kalian pada materi ini. Ya, coba lihat soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk
Indonesia. Paham yang mau dikerjakan? Paham yang mau dikerjakan? Di buku kalian itu ada di halaman berapa? 30, 39 yang ada di buku paket. Silakan. Bapak beri waktu berapa? Kira-kira 15 menit cukup? 15 menit ya. Nanti kalau kurang akan Bapak tambahkan 5 menit. Gunakan dulu waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. Boleh buka handphone, boleh gunakan buku, ya. Silakan diakses handphonenya untuk menjawab pertanyaan. Nih, kalau memang agak sulit, Bapak kasih satu lagi. Ya, ingat waktunya ya. Itu apa aja ini? Kalian nomor 2. Cik. Paham yang mau dikerjakan kan? Oke, silakan. Kelompok ini sampai di mana? Ayo, masing-masing punya tugas supaya waktunya bisa digunakan dengan baik. Rudi bisa kerjakan nomor 3 atau nomor 4 di tengah ini biar Rudi bisa lihat. Oke, pertanyaan nomor 2 apa Rudi? Sudah dijawab. Untuk yang nomor 7 ya nanti Bapak jelaskan sedikit. Kesulitan sudah sampai nomor 5 ya. Oke, sudah sampai nomor berapa? Oke, tidak apa-apa, gunakan handphonenya.
penggunaan handphone untuk membantu belajar, jadi main game aja, ya. Sudah sampai ke nomor berapa? Iya, ke nomor 6, bagus. Silakan lihat nomor 7. Kebagian yang nomor 7 itu ada soal menghitung apa? Pertumbuhan penduduk alami. Ya kan? Nomor 7 apa 8? Itu mudah ya. Coba kalian lihat nomor 7 dengan nomor 7 deh. Nomor 7 perintahnya dilihat dengan baik. Menghitung pertumbuhan penduduk alami. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kalian akan tahu apa yang dimaksud pertumbuhan penduduk alami. Boleh lihat bukunya, coba lihat bukunya. Cari pertumbuhan penduduk alami. Halaman 39 tadi tentang pendudukan. Dan nomor berapa? Pulau manakah yang jumlah penduduknya paling sedikit di Indonesia? Tadi di video ada nggak? Yo, tadi di video di mana? Masa nggak bisa? Ya? Kalau ada kesulitan nomor 7, Bapak akan bantu. Tapi kalau kalian sudah bisa, silakan kerjakan sendiri. Khusus yang nomor 7 lihat pertumbuhan penduduk alami nomor 7, ya. Jumlah kelahiran atau natalis dikurangi angka kematian atau mortalitas dalam periode waktu tertentu. Itu yang disebut pertumbuhan penduduk alami yang akan membantu kalian menjawab soal nomor 7 atau aktivitas yang ke-7. Kenapa? Ya. L-nya adalah lahir, M-nya adalah mati. Jadi berapa jumlah yang lahir dikurangi jumlah yang mati. Gampang kan? Oke. Bapak kasih contoh. Kalau desa Tailir lahirnya 100, meninggalnya 50. Berapa pertumbuhan alaminya? 50. Lahir dikurangi mati. Silakan kalian kerjakan yang ada di aktivitas yang ke-7, di nomor 7. Langsung isi ininya aja, sarannya aja. Yang ini kan. Budi, paham Budi? Ya, 3.000 jiwa. Nah, soalnya dikit
Diketahui angka kelahiran di Kecamatan Cipu tahun 2002 adalah sebesar 3.000 jiwa. Jika jumlah kematiannya, ya berarti tinggal ikutin rumusnya, akan ketemulah jawabannya. Ayo, nomor ini bantu. Kamu udah nomor berapa? Nomor 7 udah. Pak. 8. Kayak gini aja, Pak. Apa? Boleh. Kan udah ngikutin rumusnya kan? Berarti tinggal nomor terakhir. Ya. Apa nomor terakhir pertanyaannya? Atau tentunya? Oke, mengapa pendidikan ini tentang pendidikan? Mengapa faktor pendidikan ini sangat penting mempengaruhi terhadap kualitas penduduk? Rudi nggak ada handphone. Coba Rudi, kenapa? Ada nggak di sini kamu? Pendidikan itu sangat mempengaruhi kualitas penduduk. Mana ada tentang pendidikan? Halaman 39 tadi kan? Nih kualitas penduduk. Coba kamu baca sendiri dulu. Coba kamu cari di sini. Waktunya 5 menit lagi ya. Kan tinggal satu lagi kan? Bukan. Ya, Bapak akan memberikan reward untuk penampil yang terbaik khusus untuk kalian. Suka coklat? Suka. Ya, Bapak akan memberikan coklat untuk nanti dalam presentasi yang terbaik. Kemudian siapa yang bisa menanggapi pertanyaan, siapa yang bertanya, Bapak kasih reward coklat. Sudah siap? Bapak, persentasenya aja atau di sini aja? Persentasenya di situ saja Pak. Atau mau ke depan nggak apa? Sini aja, Pak. Konsentrasi. Ya? Sudah siap? Ini sampai di mana? Oh berarti sudah siap kan? Tinggal nyalin aja kan? Oke baik. Kelompok B sudah disalin? Sudah dilengkapi? Oke. Ya sambil kelompok A melengkapi karena sudah siap semua bisa dimulai berarti ya presentasinya. Oke. Ya. Perhatikan Bapak akan berikan waktu kepada kelompok B untuk menyampaikan hasil pengerjaan LK-nya. Disampaikan kepada kita semua. Nanti siap-siap kelompok A memberikan minimal 2 pertanyaan. Setiap penanya Bapak kasih reward. Siap ya? Oke. Ya, silakan kelompok B. Tangan untuk kelompok B walaupun yang kita harus semangat ya. Boleh dibaca, boleh langsung dijawab juga boleh. Langsung jawab aja, Pak. Yang presentasi aja yang berdiri, kamu boleh duduk ya. Oke. 1. Tadi dibuka dulu, perkenalkan dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rani Amelia, kelas 7. Iya. Hasil? Saya akan membacakan hasil diskusi bersama kelompok saya, yaitu kelompok B. Ya, silakan. Nomor 1, berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020? 270,2 juta jiwa. Nomor
langsung jawab ya Pak. Ya, langsung aja Nomor jawabannya. 2, 1 Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Nomor 2 India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa. 3 Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Keempat Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Nomor 3 pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Nomor 4 usia produktif diukur dari rentan usia 15 sampai 64 tahun dan non produktif digolongkan berdasarkan rentan usia tertentu atau lebih dari 64 tahun. Nomor 5 Maluku dan Papua yaitu 3,1%. 6 karena kesuburan lahannya untuk pertanian. Namanya pada zaman dulu adalah Jawa Dwipa yang artinya menunjukkan kesuburannya. Nomor 7 2.750 jiwa. Nomor 8 karena kemampuan sumber daya manusia sangat penting dan dibutuhkan. Dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan dapat meningkatkan kebutuhan hidupnya. Sudah selesai? Sudah. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tepuk tangan semuanya. Walaupun udah bilang, tetap harus semangat. Bagus sekali ya. Apa yang sudah menjadi hasil kajian literatur yang baik melalui APD-nya. Dan dijawab oleh kelompok B. Seperti yang disampaikan tadi. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau mendapatkan coklat untuk kelompok A kan yang harus menjawab kan? Ya, silakan siapa yang menjawab. Satu pertanyaan Bapak akan kasih 5 coklat. Jawabannya kan? Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Enggak. Pertanyaannya. Mengapa? Penduduknya. Mengapa jumlah penduduk di Maluku dan di Papua penduduknya sangat sedikit? Yo, dirembukan. Bapak kasih waktu kalian berembuk 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Enggar. Benar Enggar ya? Ya seperti janji Bapak sudah bisa membuat pertanyaan, Bapak akan berikan coklat. Silakan. Jangan dimakan sekarang kan ya? Langsung dijawab atau pertanyaan kedua? Jawab. Oke, langsung jawab. Silakan. Karena di Papua dan di Maluku kembangannya masih berkembang, masih belum terlalu buruk oleh pemerintah. Iya, bagus sekali. Bagus ya. Maluku dan Papua jumlah penduduknya sedikit. Salah satunya adalah belum berkembang secara baik ekonomi, infrastrukturnya sehingga Penduduknya sedikit orang Jawa penduduknya padat. Tadi saya sampaikan kenapa? Karena di Jawa itu tanahnya subur. Terus apa lagi? Banyak pekerjaan. Orang Jawa. Di Papua, di Maluku banyak pekerjaan. Kenapa? Kemudian tanahnya subur. Pemerintah di sana mungkin akan berbondong-bondong ke Jawa, ke Papua sehingga nanti Papua bisa menjadi sangat padat. Oke, ya pertanyaan kedua. Siapa yang menanya? Enggak ya? Kertas, ayo. Mengapa penduduk Pulau Jawa sangat padat? Bisa disimak mengapa? Ini kebalikannya. Mengapa penduduk di Jawa sangat padat? Sudah Bapak di kita nih, ya. Bapak kasih 2 menit menjawab. Iya. Ya seperti tadi Pak, ada 5 buah coklat. Pernah? Nanti pulang. Silakan.
Kenapa Pulau Jawa lebih padat dari paling padat dari mana? Aman, nanti masih ada pertanyaan Bapak yang harus dijawab. Siapa yang jawab dapat coklat. Aman aja ya. Jangan khawatir. Nih pertanyaannya siapa namanya Repas Maengga nih. Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2017 per pulau. Pulau Jawa yang merah ada 140 juta jiwa. Kenapa padat? Kan itu. Karena iya bisa langsung dijawab. Ayo silakan dijawab. Karena tanahnya subur dan banyak pekerjaan yang membuat banyak penduduk lainnya pergi ke Pulau Jawa. Selain itu, selain tanahnya memang benar-benar subur, banyak gunung api, cocok untuk pertanian. Selain itu, banyak pekerjaan. Ya, selain itu, ada yang lain? Ada yang bisa bantu jawab? Pak, karena wilayahnya luas. Karena wilayahnya luas. Jawa, Kalimantan luas mana? Kalimantan yang biru. Hijau. Nih. Hijau ya. Ini Kalimantan. Ini Jawa. Yang paling padat Jawa nih. 57,12%. Di sini hanya 6%. Sumatera hanya 21%. Nih. Ayo, tadi udah benar. Ada yang mau nambahkan? Karena dekat dengan tepatnya adalah dengan pusat ibu kota. Ibu kota kita ada di mana? Di Jakarta, di Pulau Jawa. Kalau ibu kotanya di sana, otomatis perekonomian akan banyak berpusat di ibu kota. Baik perekonomian maupun pemerintahan. Ya bagus ya. Berarti dari Bapak sudah ada ya? Oh sudah dikasih. Oke. Ya, jadi cukup 2 pertanyaan saja. Apa ada yang menanya lagi? Cukup ya presentasi kelompok B. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, silakan. Sekarang gantian kelompok A. Ayo, kelompok A. Bapak akan menilai hasil presentasinya. Siapa yang menyampaikan? Silakan. Ayo langsung saja. Iya. Oh boleh, perkenalkan namanya. Ya. Hasil diskusi kelompok. Wah, yang kencang suaranya. Ayo langsung. Berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020? Jawab 223,5 juta. Iya benar. Dekat urutan 4 negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Cina 1.372 juta, India 1.314 juta, Amerika Serikat 321 juta jiwa, Indonesia 256 juta jiwa. 3. Apakah yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Apakah yang dimaksud dengan usia produktif dan usia non-produktif? Usia produktif diukur dari rentang usia 15 tahun sampai 64 tahun dan non-produksi digolongkan berdasarkan rentang usia tertentu atau lebih dari 64 tahun. Pulau manakah yang jumlah penduduknya paling sedikit di Indonesia? Pulau Papua dan Maluku. Ya. Mengapa Pulau Jawa sangat padat penduduknya dibandingkan pulau lainnya di Indonesia? Karena sejak lama konsentrasi pembangunan ada di Jawa, bahkan secara historis kerajaan besar sebagian ada di Jawa. Ya. Diketahui angka kelahiran di kecamatan itu pada tahun 2022 adalah sebesar 3.000 jiwa. Jika jumlah angka kematiannya adalah 200
Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A atau kelompok satu. Bagus ya. Sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap seperti janji Bapak tadi. Ya. Silakan membuat 2 pertanyaan. Anda record coklat. Pertanyaannya silakan. Silakan. Mengapa penduduk China lebih daripada Indonesia? Pertanyaan Mengapa China lebih daripada Indonesia? jawab. Rudi, geser ke sini Rudi. Geser. Ya. Seperti janji Bapak ya, yang sudah membuat pertanyaan mendapatkan 5 coklat. Mana mau? Ya, sudah bisa dijawab? Apa nyerah? Nyerah deh, ada. Nggak bisa jawab gitu. Kenapa Cina penduduknya lebih padat? Itu hampir sama dengan kenapa Jawa penduduknya lebih padat daripada Papua. Iya nggak? Langsung dijawab boleh? Ya kan, enggak ada yang salah. Silakan aja, jangan takut-takut menyampaikan pendapat. Ya. Produk ya. Cina lebih banyak menghasilkan produk, jadi penduduknya padat. Coba, sebelum Bapak bantu menjawab. Ayo, yang membuat penduduk banyak itu apa? Kenapa banyak orang di Retak Ilir? Karena apa? Tapi ada, kalian hitung kelahiran, kematian, dan migrasi kan? Migrasi itu contoh di desa Retak Ilir sini. Kan dari Jawa kan datang ke sini. Kalau nggak ada orang dari Jawa di sini, kira-kira tambah banyak kan desa Retak Ilir penduduknya? Kalau hanya misalnya penduduk asli sini kan? Ada yang datang dari Retak Ilir, dari Jawa, ada yang datang dari Lebongnya. Akhirnya penduduk Retak Ilir menjadi banyak. Ditambah lagi ada apa? Tingkat penduduk alami tadi, angka kelahirannya tinggi. Ya, jadi Bapak bantu jawab. Dia sudah mencoba menjawab, tapi Bapak bantu jawab. Kenapa Cina penduduknya sangat padat? Salah satunya adalah apa tadi yang Bapak bantu kan? Produknya banyak, yang Bapak sampaikan tadi. Pertumbuhan penduduknya tinggi. Dipengaruhi oleh apa? Angka kelahiran. Kalau di desa kita tiap hari ada yang lahir, bayangin tiap hari ada yang lahir. Banyak kan penduduknya? Banyak. Kayak begitu kira-kira. Ya, oke ini dapat reward nih. Bapak yang jawab tadi kan? Berarti 5 juta Bapak. Oke. Satu pertanyaan lagi. Mengapa di Indonesia lebih banyak pria daripada wanita? Siapa yang nanya nih? Dapat 5 ya. Kenapa di Indonesia banyak pria daripada wanita? Karena bayi yang lahir memang banyak pria. Bisa nggak? Biar dijawab. Bisa ya? Bisa ya? Ya karena mungkin salah satunya benar. Karena kalau bayi lahir, apakah bisa direncanakan laki-laki sama perempuannya? Tidak. Tapi kalau untuk mengurangi jumlah penduduk atau mengendalikan penduduk bisa ya? Salah satunya adalah program keluarga berencana atau KW. Mungkin orang tua kalian tahu cukup 2 anak saja, laki-laki dan perempuan sama saja, ya.
Oke, luar biasa. Sudah 2 pertanyaan nggak? Oke, tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Sudah sangat luar biasa. Oke, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sampaikan sedikit berkenaan dengan ya. Coba semuanya bisa lihat di sini. Coba lihat. Ini ada 2 gambar. Bapak mau kalian menganalisa gambar dulu untuk menambahkan pendalaman materinya. Ini adalah IPU, ini adalah desa letak hilir. Apa perbedaan kedua gambar ini? Ayo. Lebih banyak rumah dan lebih ramai daripada di letak hilir. IPU lebih ramai daripada letak hilir, betul. Ada lain? Dapat lagi 3, ya, coklat 3. Nih, ambil. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi dari gambar ini? Coba lihat pola pemukimannya, rumahnya mengikuti apa nih? Mengikuti jalan. Mengikuti jalan, ada depan aja nih, 3. Ya, ambil. Ya, udah pintar kalian, sudah bisa. Jadi ini salah satu pola persebaran penduduk di wilayah kita di Kecamatan Ipu, ya, atau di daerah perdesaan. Kenapa Ipu lebih padat? Karena tadi ada banyak fasilitas di Ipu, sehingga banyak pemukiman, perekonomian, berjualan dan lain sebagainya. Sementara kalau kita di letak ini daerahnya agak di dalam, ya, sehingga lama berkembang. Kalau mau berkembang lagi harus meningkatkan angka kelahiran bayi atau mendatangkan transmigrasi dari luar provinsi. Dari luar desa letak ini. Oke, ya, itu tentang persebaran penduduk. Kemudian ini tentang kualitas penduduk. Tadi sudah dijawab di soalnya, ada tentang kualitas penduduk, tentang pendidikan, ya. Kenapa pendidikan sangat mempengaruhi terhadap kualitas penduduk? Jawabannya apa tadi? Kenapa pendidikan? Karena kemampuan sumber daya manusia sangat penting dan dibutuhkan. Dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia. Iya, bagus ya. Jadi kualitas penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kesehatan. Kalau penduduknya sehat, insya Allah juga ekonominya akan baik. Kalau orang sakit-sakitan gimana mau bekerja? Kalau orangnya sakit-sakitan bisa sekolah? Tidak. Tingkat pendapatan penduduk itu berhubungan dengan penghasilan orang tua. Kalau kebun sawitnya lebar, kira-kira sejahtera nggak? Kalau 10 hektar kebun sawitnya punya mobil, ya nggak? Iya. Kemudian tingkat pendidikan semakin tinggi sekolahnya, kira-kira makin pintar nggak? Makin gampang cari duit nggak? Gampang. Iya, kalau dokter, coba dokter satu hari bisa terima 100 pasien, dikali 1 kali berobat itu 100.000. Nah, 100 dikali 100 berapa? 1 juta. 1 juta. 1 hari 1 juta. Kalau 1 bulan ada 30 hari. 30 dikali 1 juta berapa gaji dokter? 30 juta. Kira-kira begitu. Jadi tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas penduduk. Yaitu hanya penguatan atau pendalaman materi tentang apa yang sudah kalian sampaikan. Yuk, sekarang kita sama-sama menyimpulkan sebelum kita akhiri pembelajaran. Tunjuk tangan, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir, dari RKPD, dari semua yang Bapak tayangkan dan video. Ayo, ambil satu kesimpulan. Jangan takut, ngomong aja. Kamu ini yang perlu belajar, kesimpulannya apa? Ya. Indonesia berada di urutan 4 Indonesia nomor 4 di dunia. Berapa jumlah penduduknya? 270. Komanya ada 0,3, tapi angka bulatnya adalah 270. Ayo kamu ngomong apa tadi? Ayo.
Yang lain? Ayo, benar. Kemudian orangnya Pulau Jawa merupakan, ayo, Pulau Jawa adalah pulau yang paling terpadat. Pulau dengan penduduk yang sedikit. Iya, penduduk yang sedikit, benar ya. Jadi pulau yang paling padat Maluku dan Papua adalah pulau yang paling sedikit penduduknya. Tentang kualitas penduduk, ayo, apa yang mempengaruhi kualitas penduduk? Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, Tingkat kesehatan. yang ketiga, oke, tadi ada apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Apa yang jadi komposisi penduduk? Iya, kelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu yang ada kita pelajari lahir dan kematian maksudnya mana? Usia ya, yang termasuk pekerjaan, termasuk agama, termasuk yang kita pelajari adalah utamanya adalah menurut jenis kelamin usia ayo kalau berapa sampai 54 tahun. Jadi itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang kalian lakukan melalui aktivitas LKPD. Ya, Bapak sudah menilai hasil diskusinya. Ya, silakan nanti itu dikumpulkan menjadi bahan penilaian pengetahuan secara berkelompok. Jangan lupa dikasih nama, ya. Dari hasil presentasi pada hari ini, Bapak umumkan, ya, kelompok terbaik dengan nilai 95. Nilai kedua, nilainya 95 adalah kelompok A. Jadi nilainya sama. Tepuk tangan kita semua, ya. Iya, hebat. Ini kalian sudah dengan hebat, ada kemajuan. Kalau kemarin tidak mau bertanya, gimana kan? Hari ini Bapak kasih coklat semuanya dipertahankan, ya. Selalu kita bertanya. Oke, sebelum pulang kalian di untuk belajar. Pertemuan berikutnya itu materi kita akan melanjutkan tentang materi tadi, yaitu mengenai keragaman etnis dan budaya. Oke, Bapak mau nanya deh. Bentar, sebelum pulang. Menurut satu kalimat, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Senang. Gembira. Senang. Menyenangkan dapat coklat. Menyenangkan. Iya, tepuk tangan. Terima kasih, ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa bukunya dibaca-baca semua. Seperti biasa Bapak tutup dengan masih ingat kartun kesukaan Bapak itu? Iya masih. Kalau ada sumur di ladang, boleh juga berupa mandi. Kalau ada umurnya panjang, pertemuan berikutnya akan berupa lain. Ya, silakan ditutup dengan doa. Setelah doa akan ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa dulu baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan bacanya Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebut. Ya, ini hadiah rewardnya terus KBD-nya dikumpulkan. Ya, hadiahnya dikumpulkan. Kalau KBD-nya dikumpulkan, ini yang kelompok B tadi dapat nilai sekitar 5. Remedialnya dan KBD-nya kumpulkan. Bagi Pak bagi Pak bagi Ya, remedialnya dikumpulkan. Pak